Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita sudah memasuki bab 21, yaitu tentang DNS server, caching, dan forwarding. Nah, di bab ini kita akan membahas 6 materi. Nah, yang pertama yaitu konsep DNS server. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep DNS server, di mana di sini terdapat laptop. Nah, laptop ini bisa kita sebut sebagai klien. Lalu di sini terdapat DNS server Google 8888, kemudian di sini juga terdapat facebook.com. Dan pastinya mereka semua ini sudah terhubung ke internet. Nah, jadi di topologi ini kelihatan alur kerja DNS. Misalnya kita mau buka facebook.com, komputer kita nggak langsung tahu alamat IP-nya. Makanya komputer kirim permintaan DNS server Google 88 untuk nanya berapa IP dari facebook.com. Nah, server DNS ini jawab kalau facebook.com itu ada di alamat IP 157.240.208.35. Setelah tahu IP-nya, komputer kita langsung bisa mengakses server Facebook lewat alamat IP tersebut. Nah, jadi intinya DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan nama domain jadi alamat IP biar kita gampang akses website. Selanjutnya yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Nah, di client teman-teman masuk ke root terlebih dahulu. Nah, kalau kita akan melakukan SSH, kan perintahnya itu SSH lalu user, setelah itu add dan masukkan IP-nya ya teman-teman. Seperti ini. Misal kalau kita punya banyak server, nantinya pasti bakal ribet banget karena kita harus ngapalin satu-satu IP servernya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi host, di mana nanti kita menuliskan perintahnya tuh bukan IP-nya lagi, tapi kita pakai nama dari hostnya. Nah, di sini sebelum itu kita harus pastikan apakah klien sudah bisa ping ke server 1 dan server 2. Kita coba ping IP server 1, lalu kita coba ping IP server 2. Nah, di sini kita sudah bisa ping server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi hostnya di root. Ini kita clear terlebih dahulu. Nah, di root kita konfigurasi perintahnya yaitu nano spasi /etc /host ya teman-teman. Host seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini di bawah IP ini kita tambahkan IP server 1 yaitu 10.10.10.2 tab. Di sini kita namai server 1 min Debian. Di sini enter, lalu kita tambahkan IP server 2 tab. Di sini namanya server 2 min Ubuntu ya teman-teman. Ini kecil semua, server 2 min Ubuntu. Lalu kita tambahkan IP router 192.168.137.10 tab. Di sini kita namai RTR Debian. Nah, jika sudah, kita simpan dengan ctrlx Y dan enter. Lalu coba ping ke server 1 pakai nama hostnya, ping svr1 min Debian. Tadi kan sudah kita ganti hostnya teman-teman jadi svr1 min Debian. Kita enter. Nah, di sini berhasil. Lalu kita coba ping yang server 2 Ubuntu. Enter. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Jadi di sini kita sudah berhasil melakukan ping menggunakan nama.
Kemudian kita coba SSH pakai nama hostnya. Nah, kita bisa masukkan perintah SSH, lalu masukkan usernya, yaitu saya user Siva, lalu add namanya, nama hostnya itu spr1min-debian. Lalu tambahkan portnya, yang kemarin itu saya buatnya 2024. Lalu kita enter. Nah, di sini kita yes. Lalu masukkan passwordnya. Nah, oke, di sini kita sudah bisa meremote server 1 pakai nama hostnya ya teman-teman, bukan memakai IP-nya lagi. Selanjutnya yaitu konsep caching DNS server. Nah, jadi kalau di topologi yang ini alurnya agak beda sama yang sebelumnya teman-teman. Kalau di topologi yang pertama itu, komputer klien kalau ingin membuka facebook.com, dia langsung bertanya ke DNS Google 88. Jadi alurnya klien mengirim DNS request ke Google, lalu Google menjawab dengan alamat IP 157.240 ini, dan setelah itu klien langsung mengakses ke server Facebook menggunakan alamat IP tersebut. Nah, sedangkan di topologi yang sekarang ini, prosesnya ditambah dengan adanya local DNS. Jadi saat klien ingin membuka facebook.com, pertama-tama dia tidak langsung bertanya ke DNS Google, tapi dia akan bertanya dulu ke. Nah, jika lokal DNS sudah punya catatan atau cache IP dari facebook.com, maka dia langsung memberikan jawaban ke klien tanpa harus keluar ke internet. Tetapi jika lokal DNS belum punya cache, maka lokal DNS akan meneruskan pertanyaan itu ke DNS Google. Setelah mendapatkan jawaban dari Google DNS, misalnya facebook.com itu IP 157.240.208.35. Nah, lokal DNS menyimpan jawaban tersebut di cache, lalu memberikannya ke klien. Keuntungannya ketika nanti ada klien lain yang menanyakan domain yang sama, misalnya facebook.com, lokal DNS bisa langsung menjawab dari cache tanpa harus bertanya lagi ke DNS Google. Jadi, prosesnya nanti akan lebih cepat, koneksi lebih efisien, dan bandwidth internet juga lebih hemat. Selanjutnya yaitu konfigurasi caching DNS server. Nah, sekarang di server 1 kita akan melakukan konfigurasi caching. Untuk melakukan konfigurasi caching, kita harus menginstal bin 9 terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke dalam root, lalu teman-teman bisa masukkan perintahnya, yaitu apt install bin 9. Kita enter. Dan di sini kita enter. Di sini teman-teman bisa menunggunya terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai, selanjutnya kita lakukan konfigurasi caching. Nah, di sini kita nano /etc/default/bin 9. Enter. Kemudian pada option bin belakangnya kita tambahkan min 4. Nah, min 4 ini artinya DNS hanya akan bisa di running atau aktifkan di IPv4 saja. Nah, lalu kita simpan dengan ctrl-x, y, dan enter. Selanjutnya kita nano spasi /etc/bin/name.conf.option, lalu enter.
Nah, pada option ini kita enter 4 kali. Lalu kita bisa tuliskan IP dari kliennya. Di sini kita tulis ACL. Lalu misal namanya itu saya pakai yang internal network spasi kurung kurawal buka, lalu enter, tab 1 kali. Kemudian kita bisa menuliskan IP-nya yaitu 172.16.1.0. Nah, di sini tulisnya itu kosong ya teman-teman. Lalu di belakang kosong ini kita kasih titik koma. Kemudian enter, kurung kurawal tutup, lalu titik koma. Nah, misalkan teman-teman ingin menambahkan IP yang lain lagi, teman-teman bisa menambahkannya seperti ini. Nah, pada IP klien ini, teman-teman kasih titik koma, lalu enter, tab 1 kali, lalu teman-teman bisa tambahkan IP-nya. Nah, kemudian kita ke bagian option yang di bagian directory yang ini, kita enter, tab 1 kali, kita enter lagi, tab 1 kali, lalu di sini tuliskan recursion, kasih yes, lalu titik koma, enter, tab 1 kali, lalu allow min query spasi kurung kurawal buka, lalu di sini namanya internal network, kemudian titik koma, kurung kurawal tutup. Selanjutnya ke option DNSSEC yang ini, autonya kita hapus, kita ganti yes, kemudian di atas DNSSEC ini tambahkan DNSSEC, lalu min enable yes, titik koma. Dan jika sudah, kita bisa simpan dengan ctrl+x y enter. Selanjutnya kita akan cek konfigurasi yang tadi apakah ada yang salah atau tidak dengan perintah name min check conf seperti ini, lalu kita enter. Nah, jadi di sini ada konfigurasi yang salah ya teman-teman, yaitu di titik koma. Nah, kita coba ke konfigurasi lagi. Nah, yang ini ya teman-teman, allow query ini di belakang kurung kurawal ini kita kasih titik koma. Kita coba ctrl+x y enter, lalu kita cek lagi. Nah, jadi yang DNSSEC enable-nya ini kita hapus saja teman-teman. Seperti ini, lalu ctrl+x y dan enter. Kemudian kita cek lagi. Nah, di sini sudah tidak muncul lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita sistem ctl, kita restart sistem ctl, restart pin 9, enter. Nah, selanjutnya yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, jadi forwarding ini berarti meneruskan permintaan yang diterima ke pihak lain untuk diproses. Nah, konsep forwarding DNS server adalah ketika sebuah DNS server tidak mengetahui alamat IP dari suatu domain,
maka ia tidak langsung melakukan query ke root DNS, melainkan meneruskan permintaan tersebut ke DNS server lain. Seperti Google DNS 88, server forwarding inilah yang mencari jawabannya, lalu hasilnya dikirimkan kembali ke DNS lokal dan diteruskan ke klien. Selanjutnya yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi forwarding DNS servernya di server 1. Di sini teman-teman masuk ke root, lalu tuliskan perintah nano/etc/bin name.conf.option, enter. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, pada option yang forward slashnya ini kita hapus, yang ini juga kita hapus, kemudian yang ini juga kita hapus. Nah, di sini nolnya ini kita hapus ya teman-teman. Kita paskan di bawah huruf W. Nah, lalu di sini kita ganti, jadi kita tuliskan alamat IP DNS Google 888, kemudian di bawahnya juga kita enter, kita sejajarkan juga ya teman-teman. Di sini 88.4.4, belakangnya kasih titik koma. Lalu di bawah ini kita enter, kita sejajarkan juga. Di sini kita tuliskan forward only, lalu titik koma. Nah, jadi misal klien ingin merequest facebook.com, maka server 1 ini dia langsung akan meneruskannya ke server Google, karena di sini kita sudah menambahkan IP dari server Google-nya. Nah, di sini kita simpan ctrlx y dan enter. Kemudian kita cek dengan name checkconf, enter. Nah, di sini tidak muncul, berarti sudah benar konfigurasinya. Selanjutnya kita restart sistem, ctl restart bin 9, enter. Nah, oke teman-teman, jadi materi pada bab 21 ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau penjelasan dari saya yang kurang dipahami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.